Semakin banyak perencanaan, semakin banyak peluang menang. Semakin sedikit perencanaan, semakin sedikit peluang menang. Lantas, bagaimana jika tanpa perencanaan sama sekali? Buatlah agar posisi Anda tidak bisa diserang. Mata-mata merupakan elemen penting dalam perang, karena di pundak mereka bergantung kemampuan pasukan untuk bergerak. Menggunakan api untuk menyerang adalah cerdik. Menggunakan api untuk menyerang juga memberi kekuatan lebih hebat. Tetapi air hanya dapat memecah atau menghalangi lawan, sedangkan api dapat menghancurkan lawan. Jenderal yang cakap maju berperang tanpa mengharapkan ketenaran, dan mundur tanpa merasa takut dipermalukan. Siapa yang dapat memodifikasi taktik berdasarkan keadaan musuh akan meraih kemenangan sejati. Mengetahui pasukan dapat menggempur, tetapi tidak mengetahui bahwa musuh tak dapat digempur, ini hanya separuh kemenangan. Jadilah yang pertama menempati yang tinggi dan yang rendah. Amankanlah rute persediaanmu. Seranglah pada saat lawan tidak siap. Datanglah pada saat yang tidak terduga. Kalau ada yang bertanya, musuh yang besar jumlahnya dan teratur akan mendekat, bagaimanakah aku menantikan dia? Akan kujawab, rebutlah apa yang dicintainya, maka ia akan mendengarkanmu. Jenderal yang cakap membuat prajurit sepenuhnya sepakat dengan pemimpin mereka, sehingga mereka akan mengikutinya sepanjang hidup sampai mati, tanpa merasa takut atas hidup mereka dan tak gentar terhadap bahaya apapun. Jenderal yang melindungi tentaranya seperti bayi akan mendapati mereka mengikutinya sampai ke jurang yang dalam. Jenderal yang memperlakukan tentaranya seperti anaknya yang dikasihi akan mendapati mereka bersedia mati untuknya. Kalau seseorang bertindak konsisten untuk melatih orang banyak, maka orang banyak itu akan tunduk. Kalau seseorang tidak konsisten untuk melatih orang banyak, maka orang banyak itu tak akan tunduk. Seseorang yang bertindak konsisten itu serasi dengan orang banyak. Memenangkan pertempuran dan merebut lahan dan kota, tetapi gagal mengonsolidasikan kemenangan, sama saja dengan buang-buang waktu dan sumber daya.
Jangan bertempur dengan pasukan yang teratur. Jangan memukul formasi yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan pengaturan perubahan. Gunakan keteraturan untuk menantikan kekacauan. Gunakan keterangan untuk menantikan kebisingan. Inilah yang dimaksud dengan mengatur hati dan pikiran. Seseorang yang mengambil posisi lebih dulu di medan pertempuran dan menantikan musuhnya tenang. Seseorang yang mengambil posisi belakangan di medan perang dan tergesa-gesa bertempur, ia harus bekerja keras. Demikianlah seseorang yang terampil bertempur memanggil lawannya dan bukan dipanggil oleh mereka. Bersikap siap dan menunggu musuh tidak siap adalah kemenangan. Atasan dan bawahan yang menginginkan hasrat yang sama adalah kemenangan. Mengetahui kapan seseorang dapat dan tidak dapat bertempur adalah kemenangan. Demikianlah, yang terampil dapat menjadikan diri mereka tak terkalahkan. Berilah penghargaan tanpa mempertimbangkan aturan-aturan yang lazim. Perlakukan anak buah dengan baik, tetapi kendalikan mereka dengan ketat untuk memastikan kemenangan. Oleh karena itu, tempat mengubur roda dalam-dalam di bawah tanah untuk menstabilkan kereta perang bukanlah tempat yang bisa diandalkan oleh seseorang. Karena sifat alami prajurit adalah ketika terkepung mereka akan bertahan. Ketika merasa putus asa, mereka akan menyerang. Ketika berada dalam bahaya, mereka akan menjadi sangat patuh. Seorang jenderal yang menerima nasihatku harus direkrut karena ia akan memperoleh kemenangan. Seorang jenderal yang menolak nasihatku akan menjumpai kekalahan dan harus dipecat. Oleh karena itu, pemimpin yang cerdas harus bersikap bijaksana dan jenderal yang baik tidak boleh bertindak terburu-buru. Pemimpin yang cerdas membuat rencana di muka, dan jenderal yang baik
akan melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, ambillah jalan memutar dan kendalikan arah gerakan musuh dengan menggunakan umpan. Perhatikanlah kesejahteraan anak buahmu. Jangan membuat mereka lelah untuk hal-hal yang tidak perlu. Jagalah semangat mereka, hematlah tenaga mereka. Biasanya, dalam perang, gunakan cara langsung untuk menyerang kekuatan lawan. Cara tidak langsung diperlukan untuk memastikan kemenangan. Berperang untuk memperoleh 100 kemenangan dalam 100 pertempuran adalah hal biasa. Tetapi mengalahkan musuh tanpa berperang membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Bila aku ingin menghindari pertempuran, aku bisa mencegah terjadinya pertempuran. Sekalipun garis pertempuran sudah ditentukan, yaitu dengan mengalihkan perhatian musuh, melemparkan sesuatu yang aneh dan tak terduga ke dalam jalannya. Orang yang marah nantinya bisa gembira, orang yang kesal menjadi senang. Tetapi kerajaan yang hancur tidak bisa dibangun kembali, dan yang mati tidak pernah bisa hidup kembali. Tidak ada pemimpin yang boleh mengirim pasukan ke medan perang karena ia marah. Tidak ada jenderal yang boleh bertempur karena ia kesal. Kemenangan adalah tujuan utama dalam perang. Keunggulan tertinggi adalah kemampuan menembus pertahanan musuh tanpa harus berperang. Pejuang terhebat adalah yang mampu menekan musuh untuk menyerah tanpa perlawanan. Ada 6 kesalahan yang dapat menyebabkan kekalahan, yaitu pengkhianatan, ketidakpatuhan, kesia-siaan, ketergesa-gesaan, kekacauan, dan kekurangmampuan. Jika kita menghormati kekuatan lawan dan dengan tekun mempelajari gerakannya, kita akan menang. Jika kita meremehkan lawan dan tidak memperhatikan arti gerakan-gerakannya, kita akan kalah. Jenderal yang baik menghindari musuh yang semangatnya sedang berkobar. Ia menyerang musuh pada saat mereka lelah.
Kalau tidak menguntungkan, janganlah bertindak. Kalau tak mungkin menang, janganlah menggunakan pasukan. Kalau tidak dalam bahaya, janganlah bertempur. Setiap orang yang kurang perhitungan dan menganggap enteng musuh dengan menghina dan meremehkan, pada akhirnya akan tertawan sendiri. Jangan mengejar gerakan mundur yang fatal. Jangan terpancing umpan musuh. Dalam pertempuran, memiliki banyak tentara tidak menjamin kemenangan. Jangan maju bertempur hanya semata-mata mengandalkan kekuatan militer. Janganlah maju dengan angkuh. Cukuplah mengumpulkan kekuatan, mengamati musuh dan menyerangnya. Tetapi kalau seseorang tidak membuat rencana dan menganggap enteng musuh, ia pasti tertangkap musuhnya. Kalau sesuai dengan keuntungan, bertindaklah. Kalau tidak sesuai dengan keuntungan, berhentilah. Sang pemenang adalah mereka yang tahu menggunakan strategi langsung dan strategi tidak langsung.